Oke, kalau gitu, sampai ketemu selamat bertemu kembali dengan topik perkembangan tangan dan jari. Ini adalah bagian dari sharing saya dari, eee, sewaktu saya mengajar anak saya dan juga, kumpulan dari pengalaman saya menghadapi anak-anak di mata hati. Nah, untuk perkembangan tangan dan jari itu utamanya ya, kalau orang tua kita ngomong tangan dan jari, itu, mereka lebih ke arah, anak saya nanti bisa menulis di sekolah. Nah, ya itu adalah salah satu target kami, untuk anak-anak itu bisa memegang tools, alat dengan tangannya dan melakukan sesuatu dengan alat tersebut. Nah, sebelum itu tetapi, ada banyak skill-skill yang harus dikuasai oleh anak dan itu memang mungkin nggak disadari pada waktu anak kita kecil. Nah, sekarang ini saya mau mengulas sebenarnya basic-nya daripada perkembangan tangan dan jari itu pada, 2 tahun pertama, anak kita umur anak kita. Jadi di sana tetapi kita kebanyakan ya kita nggak terlalu, memperhatikan ya. Sebenarnya yang, perkembangan tangan dan jari ini harusnya kapan, harus bisa seperti ini. Nah, kita nggak sadar. Nah, memang hari ini saya mau membicarakan juga perkembangan tangan dan jari pada 2 tahun pertama kehidupan manusia di dunia ini, dan mungkin untuk ibu-ibu sama bapak-bapak yang mungkin anak kita udah besar ya, ngapain kita ngomong itu lagi? Maksud saya gini, supaya kita tahu kalau anak kita belum bisa melakukan itu, ibu dan bapak tahu, loh itu mestinya loh sudah harus dikuasai umur sekian, yang di mana, anak saya sekarang udah umur di atas 5 tahun, tetapi kenapa anak saya belum bisa? Nah, ini yang perlu, kita setback lagi, bahwa ada sesuatu yang pasti perlu, kita ingat itu kelemahan anak kita. Jadi kalau kita mau minta anak kita bisa menulis, tetapi hal-hal tersebut itu yang, sebelumnya yang skill-skill sebelumnya yang berkaitan dengan tangan dan jari itu nggak belum tercapai, itu sangat sulit buat anak untuk bisa kita tuntut untuk menulis gitu ya. Jadi, tiap anak itu kita punya milestone, yang mungkin yang mana yang stuck di bagian mananya. Nah itu, dari nanti, cerita ini mungkin Anda bisa, melanjutkan latihan tersebut. Jadi, pada waktu Anda meminta anak kita gitu untuk menulis dengan alat tulis, pensil, bolpen, atau apapun dia bisa menulis. Karena, banyak, anak yang kita sarankan untuk pakai laptop. Nah, laptop pun itu harus, syaratnya Anda harus bisa menggerakkan jari-jari itu, satu-satu, nggak bisa lima-lima bergerak bersama-sama dengan gerakan yang sama. Tapi harus setiap jari melakukan, kita bisa melakukan gerakan untuk satu jari saja dan yang lainnya mungkin tidak melakukan, gerakan yang lain. Nah, oke untuk cepatnya kita akan mulai, tapi sebelum itu mungkin kita, eee, melihat chat-chat yang ada di sini. Oh, Bu Jessica, Mama Kalista dari Kasongan. Nah, itu selalu,
Kayaknya Bu Jessica ini selalu hadir, saya sampai inget ya. Terus ini Mama Maulana, selamat siang, dan Dokter Ali, Bu Erni Setiawati, selamat siang Bu, dari Pangkal Pinang. Suara saya jelas. Terus oke, Bu Asti, selamat siang. Kayaknya Bu Astuti ini yang dari Solo nih. Nah, saya juga baru eh, bertemu secara face to face dengan beliau, jadi saya mengenal. Bu Sylvia, Mama Saidan. Oke, saya sudah sapa semua. Kita coba mulai ikut dari awal untuk topik perkembangan tangan dan jari hari ini. Banyak materinya. Semoga kita bisa. Mungkin saya agak ngebut. yang saya tahu yang bagian mana yang penting, yang bagian mungkin nggak terlalu penting itu hanya seperti knowledge saja, pengetahuan bagi ibu dan bapak. Jadi nggak terlalu pemahamannya nanti yang mana yang harus dipahami itu yang kita harus jelas, harus benar-benar kita ingat gitu. Oke. Kita membahas kekuatan dan keterampilan ketangkasan tangan sebagai sesuatu yang dasar, fondasi untuk motorik kasar, motorik halus tangan ya. Jadi tangan itu adalah tangan itu bukan motorik kasar, motorik halus. Tangan adalah alat yang paling baik untuk mengeksplor dunia sekelilingnya. Kalau kita mau compare tangan dan kaki, mungkin lebih banyak fungsi yang dilakukan oleh tangan daripada dengan kaki ya. Kita ngomong tangan di sini, memang ada gerakan-gerakan motorik kasar yang bisa dilakukan oleh tangan. Saya ini rada confuse otak saya. Ada juga motorik halus ya. Kalau motorik kasar seperti kita melempar sesuatu dengan seluruh tangan gitu ya. Motorik halus kita melakukan dengan gerakan-gerakan kecil dengan jari-jari kita. Nah, tangan juga bisa merasakan tekstur. Kalau kita mau explore sesuatu, kita merasakan tekstur dari benda yang kita pegang. Terus tangan juga bisa membawa benda itu lebih dekat ke mata kita, supaya kita bisa mengamati lebih dekat lagi, lebih detail lagi apa benda tersebut. Terus kita juga menggunakan tangan di saat kita bermain. Nah, bermain di sini adalah sesuatu yang sangat besar perannya bagi anak-anak, karena bermain itu adalah okupasi daripada anak-anak. Jadi anak-anak kalau pekerjaannya apa? Ya bermain. Dari bermainlah kita mendapatkan banyak pengalaman yang yang bisa kita pakai sebagai fondasi dari skill-skill yang selanjutnya. Jadi kalau di sini ngomong kalau anak baru lahir, semakin banyak bayi menggunakan tangan dan jarinya, semakin kuat ototnya. Nah, nanti kalau ototnya kuat, gerakan-gerakan yang selanjutnya akan lebih kompleks dan kontrolnya juga bagus. Jadi memang kalau bayi kita itu terlalu banyak tidak boleh bergerak seperti dibedong gitu ya. Jadi akhirnya bayi ini lebih banyak tidak melakukan menggunakan tangan dan jarinya. Nah, memang hal ini sudah lewat. Mungkin ada orang tua yang mau ingin punya anak lagi, ya ini bisa jadi referensi. Di mana nanti kalau mungkin kita kalau membedong anak jangan terlalu lama waktunya, karena anak-anak ini butuh untuk melakukan banyak hal dengan tangannya. Yang kedua, keterampilan tangan mengacu pada kemampuan bayi untuk bekerja dengan tangan mereka.
Jadi, eee, di sini keterampilan atau saya ngomong ketangkasan, itu adalah kemampuan anak tersebut untuk, melakukan berbagai macam pekerjaan. Nah, biasanya kalau bayi-bayi itu ya memegang botol bayinya, nah kalau membalik halaman buku itu untuk bayi-bayi yang sudah bisa duduk, ya. Terus, eee, nah gerakan-gerakan itu yang dilakukan dengan tangan mereka, walaupun itu cuma seperti menunjuk suatu benda. Nah, itu juga sudah termasuk latihan yang membangun ketangkasan atau keterampilan otot dan kekuatan tangan. Jadi, ndak harus sampai yang harus gerakannya kasar, apapun yang dilakukan oleh dengan menggerakkan, jari-jari tangan, itu kita udah melatih otot-otot ini untuk, ketangkasan dan kekuatannya. Kekuatan dan ketangkasan tangan, nah itu jauh lebih penting ya, di kita ngomong melampaui di sini karena ke kekuatan dan ketangkasan tangan ini yang membangun keterampilan motorik halus. Jadi, kalau kita ngomong kekuatan dan ketangkasan tangan, itu sama aja bahwa kita ngomong, motorik halus, ya. Mereka juga membantu bayi untuk membangun keterampilan motorik kasar. Memang sebelum motorik halus terbangun, motorik kasar akan datang duluan. Nah, setelah ada keterampilan motorik kasar, di sini harus juga diperlukan koordinasi. Koordinasi nggak cuman, motorik satu satu motorik kasar berdiri sendiri, melakukan sendiri, tapi banyak kali ada koordinasi antara mata dan tangan, mata dan, tubuhnya pada waktu mungkin dia berguling-guling. Nah, seperti di sini duduk, berdiri, dan bermain. Nah, itu koordinasi antar organ-organ tubuh, kebanyakan mata dengan tangan itu banyak terlibat. Jadi, kalau kita bisa memutar waktu, nah kita akan benar-benar kita latih bayi kita itu untuk melakukan hal-hal di atas, supaya nanti perkembangannya lebih maksimal dan lebih mudah. Mmm. Tangan dan jari. Kita ngomong mengenai tangan dan jari. Apa sih tangan? Tangan itu tulangnya ada 27 biji, ya. Terus ototnya ada 30 biji. Nah, itu sudah cukup banyak. Jadi, nggak cuman satu otot besar, ototnya banyak sekali di tangan itu. Yang walaupun nggak besar, tapi mereka kita perlukan semua untuk melakukan suatu aktivitas atau gerakan. Seperti yang memungkinkan jari-jari menunjuk, tangan menggenggam, pergelangan tangannya berputar karena di ankle-nya ini, kita juga ada gerakan berputar di sini. Nah, itu semua kita perlukan untuk melakukan, semua aktivitas yang akan bertambah kompleks sesuai dengan pertumbuhan kita. Semakin dewasa kita, semakin kompleks apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, ya. Jadi semakin banyak menggunakan tangan dan jarinya, semakin kuat ototnya, yang dapat menyebabkan gerakan yang lebih kompleks dan kontrol yang lebih baik. Seperti yang tadi saya katakan, masing-masing tulang dan otot bekerja bersama untuk tujuan yang sama, yaitu ketangkasan. Jadi di sini juga ada tulang, karena nggak cuma otot, kita butuh tulangnya juga. Ketangkasan mengacu pada kemampuan bayi untuk bekerja dengan tangannya untuk berbagai tugas, seperti kalau bayi memegang botol, kalau di sini membalik halaman buku, melipat atau bermain dengan selimutnya. Kadang-kadang selimutnya itu mungkin bukan melipat ya, ini kalau anak kecil belum bisa melipat, jadi memegang, menggenggam menggenggam se selimutnya. Terus
menggenggam dan membawa kemana-mana. Itu biasanya yang kita lihat di anak-anak, perkembangan ketangkasan dimulai pada masa bayi dan terus berkembang seiring dengan peningkatan keterampilan motorik halus bayi kita. Jadi kalau kita boleh, kita harus mulai aware terhadap bayi kita itu, eee, dari saat dia lahir ya, dengan kita memperhatikan bagaimana dia, melakukan gerakan dengan tangannya. Nanti saya ada, mmm, penjabaran tahun pertama apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu, tahun kedua sampai tahun kedua. Setelah itu, saya cuman mengulas sampai tahun kedua karena, saya mau melihat setelah tahun kedua itu dia nanti akan bisa mampu membuat coretan-coretan bagaimana yang bisa menjadi, pre-writing skills. Nah, itu yang saya tahu tujuan dari orang-orang tua semua, bagaimana anak saya nanti bisa menulis. Tetapi ini, saya ngomong sekilas dari bayi, jadi, karena latihan-latihan atau apa yang terbentuk, dari waktu kita tahun pertama, tahun kedua itu yang mendasari nanti pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan itu berhasil dengan sukses atau tidak berhasil atau delay atau mengalami kesulitan untuk anak-anak kita untuk terus, sampai ke tahap menulis. Mmm. Eee, oke di sini sebenarnya, kita punya target ya, dia bisa makan mandiri, mengikat sepatunya sendiri, mengerjakan pekerjaan rumahnya, itu nah targetnya banyaklah. Ini hanya salah satu. Kita ngomong tangan dan jari juga, tangan dan jari adalah ya alat terpenting saat dia tumbuh terus, itu akan berkembang terus kemampuannya.